Nah, kita sampai ke strategi manajemen konflik gitu. Ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini siapa dengan siapa, terus kemudian kolaborasi ini bisa apa, manfaatnya apa gitu ya. Nah, kolaborasi yang ini bertujuan menemukan tentunya saling menguntungkan jalan keluar, solusi bagi berbagai pihak ya. Jadi harusnya terbuka gitu ya, supaya konflik itu minimal berkurang gitu. Nah, supaya juga tidak terjadi konflik berkepanjangan. Nah, kita melibatkan banyak pihak ya, komunikasi terbuka. Ada kalau di kajian penelitian komunikasi, ada orang yang tipenya tidak menyampaikan di ruang publik seperti media sosial, tapi dia menyampaikan kepada langsung secara offline kepada rekan-rekan terdekatnya. Bahaya nggak? Bahaya juga gitu ya. Tidak di media sosial tapi di orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekatnya menyampaikan lagi pada orang-orang terdekatnya lagi. Sehingga menjadi kalau dalam istilah komunikasi organisasi namanya grapevine gitu ya. Kayak anggur gitu. Jadi dia membesar gitu. Jadi bola liar. Nah, itu. Jadi di sini dalam pelayanan publik, petugas dan representasi masyarakat mencoba untuk menyusun ulang sistem antrean agar lebih adil bagi semua pihak. Itu contohnya. Mungkin ada yang bertanya gini, kan kebijakan itu kadang-kadang datang dari pusat ya, atau undang-undang atau aturan datang dari pusat. Bagaimana caranya karena tiap daerah juga punya permasalahan sendiri-sendiri. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kita bisa mengatasinya dengan kebijakan daerah gitu ya. Jadi di daerah masing-masing dengan kondisi tentu aja ini berdasarkan juga izin ya dari pimpinan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di daerah. Karena di daerah itu dari segi waktu juga berbeda. Misalnya Indonesia bagian timur itu kan waktunya berbeda gitu dengan Indonesia bagian barat gitu ya. Kalau ada saya kemarin baru saja ngeses di daerah Indonesia bagian timur tapi lewat online. Nah, itu waktu aja berbeda gitu. Jadi ya ada kebijakan-kebijakan yang diserahkan ada otonomi tertentu di berbagai daerah. Nah, itu bicaralah dengan orang-orang yang bisa menyampaikan mewakili dari permasalahan di daerah tersebut gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kompromi. Nah, kompromi ini pendekatan ini menekankan jalan tengah, tapi sekali lagi jalan tengah ini jangan ada yang dikorbankan ya. Bentuknya apapun yang dikorbankan, bentuk waktu, bentuk finansial ya. Mungkin dia tidak memberikan uang, tapi dia bolak-balik itu butuh ongkos. Jadi kasus yang dialami dari Bandung Barat ke Tangerang itu bolak-balik naik bus aja sudah 500 ya PP. Naik travel juga sudah bisa sampai 300. Kalau 4 kali bolak-balik tidak selesai itu sudah jutaan gitu ya. Nah, itu dipikirkan juga. Jadi sekarang di era teknologi itu gampang. Jadi bisa aja membuka layanan melalui Zoom. Jadi ada orang, misal taruhlah, Bu, kita kekurangan SDM. Kita bisa minta bantuan anak magang yang sudah di training atau yang sudah dilatih gitu ya. Dan dia bisa melayani lewat, kalau dulu kan call center pakai telepon, sekarang bisa Zoom. Masih berikutnya adalah akomodasi. Nah, akomodasi ini ya satu pihak mengalah untuk memenuhi keinginan pihak lain ya. Biasanya untuk meredakan ketegangan gitu ya. Digunakan untuk masalah yang tidak terlalu penting bagi satu pihak. Hubungan lebih penting daripada menang. Ini secara teoritis ya Bapak Ibu. Jadi
kita tidak perlu misalnya kedua belah pihaknya ngotot gitu ya. Kita bisa menunjukkan sikap rendah hati atau profesional, misalnya mempersilahkan masyarakat dulu, Bapak Ibu mungkin bisa ngopi dulu atau bisa makan siang dulu, nanti kembali lagi gitu ya. Jadi karena kalau sama-sama emosional, maka masalah itu akan menjadi runcing dan menjadi masalah yang baru. Jadi orang kan kalau kesel jadi nyari masalah baru gitu ya. Contohnya petugas publik meminta maaf dan memberikan prioritas layanan pada warga lanjut usia. Nah, ini contoh yang lain ya, tidak sesuai dengan urutan antrean gitu. Ya, jadi lanjut usia, terus kemudian juga misalnya ibu hamil gitu ya, atau itu jadi diprioritaskan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kompetisi. Salah satu strategi manajemen konflik untuk ASN itu satu pihak memaksakan kehendaknya untuk menang, seringkali tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Ini sebenarnya tidak disarankan ya Bapak Ibu ya. Digunakan untuk tindakan cepat diperlukan atau darurat gitu. Jadi ini tidak disarankan, tapi kalau ada kondisi darurat, maka ini harus diambil. Berikutnya adalah penghindaran. Ini sebenarnya tidak disarankan juga, tapi ini bisa dalam kasus-kasus tertentu. Digunakan dengan menunda penyelesaian konflik, biasanya karena tidak siap dari kedua belah pihak, tidak urgent, dan belum ada solusi atau jawabannya. Digunakan untuk konflik bersifat sepele, emosi yang sedang tinggi, waktu yang belum tepat, jadi diperlukan jeda untuk berpikir gitu. Contohnya, petugas menunda menjawab pengaduan emosional dari warga dan mengatur pertemuan ulang setelah situasi yang lebih kondusif. Karena kita misalnya belum tahu cara mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena kita mesti melihat juga misalnya undang-undang, aturan, kondisi-kondisi tertentu gitu.